Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah dimanapun berada, malam ini kita lanjutkan stasiun yang ke-13-14, khusyuk dan tawadhu, bagian yang kedua. Sami'tu Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami qala al-musannifu rahimahullah, Imam Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi berkata, aku mendengar guruku Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata dari gurunya Abu Bakar Muhammad bin Abdullah, dari gurunya Ibrahim bin Syaiban, dari gurunya Ibrahim bin Syaiban berkata, asy-syarafu fit tawadhu, mulia itu pada orang yang rendah hati. Mengapa orang yang rendah hati itu mulia? Karena orang rendah hati tidak perlu memulia-muliakan diri kepada orang yang lebih daripada dirinya. Itulah yang menyebabkan dia mulia. Orang yang sombong itu hidupnya capek. Orang yang sombong itu hidupnya lelah. Ketika melihat ada orang yang lebih kaya, dia mesti memperlihatkan dirinya lebih kaya. Ketika ada orang yang lebih alim, lebih berilmu, dia mesti menonjolkan dirinya lebih berilmu. Maka hidupnya lelah. Dan lama-lama dibuat-buat, kaya dibuat-buat, pura-pura kaya padahal ngutang, berilmu dibuat-buat, gaya-gaya orang alim padahal bodoh. Orang yang tawadhu dia tidak memikirkan itu, maka dia tetap dipandang mulia. Mulia di mata Allah, mulia dalam pandangan Allah, mulia di mata manusia. Wal izzu fit taqwa, orang yang punya harga diri itu pada orang yang takwa. Kenapa? Karena orang takwa tidak akan makan haram, tidak akan pakai haram, tidak akan makan, tidak akan menggunakan yang haram. Disitulah letak harga dirinya. Adapun orang yang tidak takwa, maka di hadapan manusia dia dilihat terhormat, terpandang, punya harkat martabat, tapi sebenarnya dalam bisikan orang di belakang tidak mulia, karena orang tahu tindak tanduk tingkah lakunya. Wal hurriyatu fil qanaati, orang yang qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah, dia hidupnya bebas. Kenapa? Karena dia tidak perlu mempertaruhkan kehormatannya, kemuliaannya di hadapan para pejabat, orang kaya, karena tamak. Banyak orang yang tamak, hilang harga dirinya, omongannya tidak didengar, kata-katanya tidak lagi bisa dijadikan pedoman. Kenapa? Karena orang sudah mengukur dia. Ah, si anu itu kita udah tahu. Maka kalau mau jadi orang yang bebas, tidak terikat dengan apapun, qanaah lah. Wal hurriyatu fil qanaati. Kebebasan ada pada orang yang qanaah. Bebas bicara, bebas bertindak, karena tidak pernah terikat dengan apapun dan dengan siapapun. Aku mendengar guruku berkata, guruku dari Hasan As-Sawi, kata Hasan As-Sawi, aku mendengar Ibnul A'rabi berkata, balagani telah sampai berita kepadaku bahwa Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, a'azzul khalqi khamsatu anfusin. Orang yang paling mulia itu ada 5. Yang pertama, alimun zahidun, orang berilmu tapi zuhud. Ada orang berilmu tapi tamak. Berilmu dia tapi zuhud, menjaga dirinya dari yang halal, menjaga diri dari yang haram, takwa, menjaga diri dari yang syubhat, wara, menjaga diri dari yang halal, tak mau berlebih, zuhud. Faqihun sufiyun, orangnya faqih, ahli fikih, tapi hatinya bersih. Banyak ahli fikih hobinya berdebat, tahu dalil, merasa diri lebih hebat, mendebat orang lain. Ini apa dalilnya? Ini mengapa haram? Ini mengapa mubah? Dia faqih tapi hatinya bersih. Ghaniyun mutawadhi, orang kaya tapi rendah hati. Faqirun syakirun, orang fakir tapi tetap bersyukur. Dia masih bersyukur masih hidup, bersyukur masih sehat. Syarifun sunniyun, orang mulia, raja-raja, tapi tetap mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itulah 5 orang paling mulia. Qala Yahya bin Mu'adz berkata, at-tawadhu'u hasanun fi kulli ahadin. Tawadhu, rendah hati itu baik. Pada siapapun baik. Orang kaya tawadhu baik. Raja-raja tawadhu baik. Ulama tawadhu baik. Lakinnahu fil aghniya'i ahsan. Tapi yang paling baik adalah orang kaya yang tawadhu. Wa takabburu samjun, sombong itu jelek, buruk, tidak baik. Fi kulli ahad, siapapun tidak baik sombong. Lakinnahu fil fuqara'i asmaj. Tapi yang lebih jelek adalah orang fakir sombong.
Gimana ceritanya orang fakir sombong? Kalau orang kaya sombong, yang disombongkannya hartanya. Kalau orang fakir sombong bagaimana? Batarul haq. Sudah sombong, sudah miskin, menolak kebenaran. Sudah miskin gak sholat, sudah miskin gak nutup aurat, sudah miskin gak puasa. Fakirun asmaj. Qala Ibnu Atha. Ibnu Atha berkata, at-tawadhu, apa arti tawadhu? Qabulul haqqi mimman kana. Menerima kebenaran dari mulut siapapun itu keluar. Dari mulut siapapun itu keluar, dari orang hitam, dari Afrika, dari orang miskin, dari tukang sapu, dari orang rakyat jelata, mampu dia menerima tanpa melihat siapa yang berbicara. Itulah orang tawadhu. Tawadhu bukan orang yang menundukkan kepala, tawadhu bukan orang yang nampaknya rendah hati. Tawadhu adalah mampu menerima dari mulut siapapun hikmah itu keluar. Qila, ada riwayat menyebutkan, Raqiba Zaid ibnu Sabit, sahabat Nabi bernama Zaid bin Sabit naik hewan tunggangannya. Fadana Ibnu Abbas liyakhudha birukabihi. Ketika dia sedang naik hewan tunggangannya, datang Abdullah bin Abbas ingin mengambil tali. Kalau ada ulama datang, ada orang alim datang, maka berebut murid-murid ingin mengambil hewan tunggangannya, talinya ditarik supaya diikatkan ke tempat penambatan. Faqala, apa kata Zaid bin Sabit? Mah ya ibna ammi Rasulullah SAW. Jangan wahai anak paman Rasulullah. Abdullah bin Abbas anak paman Rasulullah SAW, sepupu Nabi. Ayah Nabi dengan ayah Abdullah bin Abbas adik-beradik kandung. Mah ya ibna ammi Rasulullah SAW. Jangan lakukan itu wahai anak paman Rasulullah. Faqala, Abdullah bin Abbas menjawab, hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Begini kami diperintahkan untuk berbuat kepada ulama-ulama kami. Fa akhadha Zaid bin Sabit yada bin Abbas. Apa balasan Zaid bin Sabit? Zaid bin Sabit menarik tangan Abdullah bin Abbas, diciumnya. Faqabbalaha, diciumnya tangan Abdullah bin Abbas. Faqala, hakadha umirna an naf'ala bi ahli Rasulillah SAW. Beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan keluarga Rasulullah SAW. Abdullah bin Abbas, Zaid bin Sabit. Abdullah bin Abbas menarik tali hewan tunggangan. Abdullah bin Abbas menarik tali hewan tunggangan Zaid bin Sabit karena menghormati dia sebagai ulama. Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Begitulah mereka menghormati keluarga Rasulullah SAW. Saling memuliakan, saling menghormati, bukan saling mengecilkan dan saling menjatuhkan. Wa qala Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair berkata, aku melihat Umar bin Khattab wa ala atiqihi qurbatu ma'in. Di atas tengkuknya qirbatu ma'in. Di atas tengkuknya ada satu qirbah. Qirbah artinya geriba. Geriba artinya kulit kambing yang dijahit diisi air. Dipikul oleh Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin. Kata Urwah bin Zubair, ya Amirul Mukminin, la yanbaghi laka hadza. Tak layak engkau memikul air dalam kulit kambing ini wahai Amirul Mukminin. Qala, Umar bin Khattab menjawab, lamma atanil wufudu sami'ina muti'in. Ketika datang utusan-utusan dari berbagai kabilah negeri datang menghadap aku, mereka itu adalah orang-orang yang sami'na wa ata'na. Mereka patuh dan tunduk, mereka hormat memuliakan aku. Dakhalat fi nafsi nakhwatun. Maka tiba-tiba masuk ke dalam hatiku rasa angkuh dan sombong. Ketika aku menerima tamu dari utusan kabilah-kabilah itu, mereka semuanya patuh tunduk. Maka pada saat itu datang sombong ke dalam hatiku. Fa ahbabtu an ukassiraha. Aku ingin memecahkan rasa sombong itu dengan memikul air di tengkukku. Wa madha bil qirbati ila hujrati imraati minal ansar. Lalu kemudian Umar bin Khattab membawa air di tengkuknya itu ke rumah salah seorang perempuan Ansar. Fa afaraghaha fi ina'iha. Lalu dituangkannya ke tempat orang yang tidak mampu untuk memikul air. Kalau kita mau menghilangkan rasa angkuh dan sombong kita, maka kita sendirilah yang menyadari bahwa kita sedang terkena virus sombong, dan kita sendiri pula lah yang menghilangkannya. Siapa yang sadar? Umar bin Khattab. Siapa yang mengobati hatinya? Umar bin Khattab, karena orang lain tidak tahu. Datang orang mencium tangan kita, memuliakan kita, memuji kita, terlintas sombong di hati kita, obati cepat. Bagaimana caranya? Terserah. Cari WC masjid, cari yang paling kotor, pel lantai musola, santuni anak yatim fakir miskin, bersedekah. Itu semua adalah untuk menghilangkan kesombongan dalam hati. Sadar
Setelah sadar, lakukan obatnya. Aku mendengar Abu Hatim As-Sijistani berkata, dia mendengar gurunya Abu Nasr As-Saraj At-Tusi berkata, Ru'ya Abu Hurairah wa huwa amirul Madinah wa ala zahrihi huzmatu hatabin. Suatu ketika terlihat Abu Hurairah, waktu itu dia menjadi gubernur kota Madinah, di atas pundaknya ada kayu bakar satu ikat. Abu Hurairah memikul kayu bakar satu ikat dan dia berkata, tarriqu lil amir. Kasih jalan, kasih jalan. Abu Hurairah memikul kayu bakar di pundaknya sambil lewat di pasar kota Madinah. Tariqu, kasih jalan, jalan. Tarik, haji, kasih jalan. Dia sedang ingin meluluh lantakkan sifat angkuh sombongnya, menghilangkan. Begitu cara mereka dulu. Qala Abdullah Ar-Razi berkata, tawadu adalah tarkut tamyizi fil khidmati. Apa arti tawadu? Meninggalkan sikap membeda-bedakan saat kita berkhidmah. Khidmah memberikan pelayanan. Ketika ada pejabat, kita muliakan. Ketika rakyat jelata, kita cuek. Ketika ada orang kaya, kita senyum. Ketika ada orang miskin, kita biasa aja. Bukan, itu bukan tawadu. Tawadu tidak membedakan berkhidmat, melayani siapapun. Karena kita merasa pelayan hamba Allah. Yang kaya hamba Allah, yang miskin pun hamba Allah. Yang alim hamba Allah, yang susah pun hamba Allah. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, Muhammad bin Husain mendengar Muhammad bin Ahmad bin Harun berkata, dia mendengar Muhammad bin Abbas Ad-Dimashqi berkata, mendengar Ahmad bin Abil Hawari, mendengar Abu Sulaiman Ad-Darani. Kata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, man ra'a li nafsihi qimatan, siapa yang merasa dirinya punya kedudukan, siapa yang melihat dirinya berharga, siapa yang melihat dirinya qimatan, kedudukannya tinggi, punya harga, lam yadzuq halawatal khidmah, maka dia tidak akan pernah merasakan manisnya melayani hamba Allah. Kita baru bisa melayani ulama, menghormati wali-wali Allah kalau kita merasa diri kita tidak punya nilai di hadapan Allah. Saya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Pada saat itulah baru kita bisa melayani hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah. Imam Yahya bin Mu'adz berkata, at-takabburu ala man takabbara alaika bimalihi tawadhu. Sombong kepada orang yang sombong terhadapmu dengan hartanya, itulah tawadhu. Kalau ada orang sombong, apakah kita diam? Apakah kita bersifat tawadhu kepada dia? Bagaimana membalas orang sombong? Sombong lagi kepada orang yang sombong. Sombong kepada orang yang sombong adalah tawadhu. At-takabbur, bersikap sombong, ala man takabbara alaika, kepada orang yang sombong terhadapmu bimalihi, dengan hartanya. Tanah saya luas, mobil saya banyak, rumah saya hebat, istana saya megah. Jangan diam, balas dengan kesombongan. Sikapmu itu adalah tawadhu. Kata Imam Yahya bin Mu'adz. Qala Shibli, Imam Shibli berkata, Dhulli, kehinaanku, attala dhullal yahud. Diriku merasa rendah, merasa hina, merasa miskin, merasa tak punya apa-apa, mengalahkan hinanya orang Yahudi. Orang Yahudi itu hina. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, Duribas alaihimuz zillatu. Mereka dihinakan di atas muka bumi. Tapi di hadapan Allah, aku merasa aku lebih hina lagi dari kehinaan orang Yahudi. Ja'ahu rajulun. Datang seorang laki-laki menemui Imam Ash-Shibli. Faqala lahu Shibli. Imam Shibli bertanya, ma anta? Ya sayyidi an-nuttatul lati tahtal ba'. Kau siapa? Aku adalah titik di atas huruf ba'. Kata si laki-laki tadi menjawab. Apa makna titik di atas di ba'? Aku adalah titik di bawah huruf ba'. Ada 3 huruf, kalau tidak ada titik kita tak bisa membedakannya. 2 di atas ta, 3 di atas sa, 1 di bawah ba'. Aku hanyalah 1 titik di bawah huruf ba'. Lalu kemudian apa kata Imam Shibli? Anta syahidi. Anta syahidi. Engkau orangnya lurus. Engkau orangnya istiqamah. Malam taj'al li nafsika maqaman.
selama engkau tidak merasa dirimu punya kedudukan. Apakah orang yang mengaku sebagai titik ba itu punya kedudukan? Iya. Karena gara-gara dialah ba itu jadi, gara-gara titik itulah ba itu jadi ba. Serendah itu pun perasaanmu tetap melukai kedudukanmu di hadapan Allah. Apalah payahnya titik ba. Sampai selevel itu pun. Apalagi kalau kita sampai berkata, kalau bukan gara-gara saya, dia tidak akan ngaji. Kalau bukan gara-gara saya, dia tidak akan tahu Islam. Kalau bukan saya, dia tidak akan. Oh, ke siapa kita? Malam taja'al li nafsika maqaman. Jangan sampai pernah kau merasa punya kedudukan di hadapan Allah SWT. Imam Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Abbas berkata, minat tawadhu ayyashraba ar-rajulu min su'ri akhihi. Di antara sifat tawadhu adalah seseorang meminum bekas air saudaranya. Ketika ada seorang habib datang ingin meminum bekas air minum saya, lalu kemudian kalau yang jahil ini menyangka, oh lihatlah dia ingin mengambil berkah. Bukan. Sesungguhnya mereka sedang menghinakan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi terlintas dalam hatinya, aku keturunan Rasulullah, mengalir darah Nabi dalam darahku. Aku adalah orang yang dimuliakan, tangannya dicium, keningnya dicium orang, badannya dipeluk orang. Dia ingin menghinakan dirinya di hadapan Allah, diminumnya bekas air minum hamba Allah yang biasa-biasa saja. Tapi hamba Allah yang tidak mengerti tadi merasa orang lain sedang mengambil barokah dari dirinya. Minat tawadhu ayyashraba ar-rajulu min su'ri akhihi. Di antara sifat tawadhu, mampu orang meminum bekas air minum saudaranya. Orang menyangka sedang mengambil barokah, padahal dia sedang merasakan dirinya rendah dan hina dalam pandangan Allah SWT. Qala Bishr, Imam Bishr al-Hafi berkata, Imam Bishr al-Hafi berkata, sallimu ala abna'id dunya, sallimu ala abna'id dunya bitarkis salami alaihim. Ucapkanlah salam kepada anak-anak dunia dengan tidak mengucapkan salam kepada mereka. Siapa itu anak-anak dunia? Orang yang menjadi hamba harta, hamba kuasa, hamba pejabat, hamba dinar, hamba dirham, hamba uang. Maka bagaimana cara mengucapkan salam pada mereka? Jangan ucapkan salam pada mereka. Siapa yang paling mulia di antara kita kalau berjumpa antara dua orang beriman? Siapa yang paling mulia di antara mereka? Awwalu man yabda bis salam. Yang pertama kali mengucapkan salam, kita mengucapkan salam kepada hamba Allah. Adapun kepada hamba-hamba dunia, maka dengan tidak mengucapkan salam. Jadi Imam Al-Qusairi sedang mengajarkan kita berapa kali? Sombonglah kepada orang yang sombong, tawadhu. Tidak mengucapkan salam kepada orang yang menghambakan diri pada jabatan dan dunia, tawadhu. Jadi tidak selamanya tawadhu itu pasif. Ada kalanya juga ingin bagaimana menaikkan izzah, menjatuhkan mereka, hamba-hamba dunia. Imam Shu'aib bin Harb berkata, baina ana fit tawaf, ketika saya sedang tawaf, izlakazani insanun bimirfaqihi. Ketika sedang tawaf, tiba-tiba ada satu orang menyikut saya dengan sikunya. Sikunya saya di sini. Faltafattu ilaihi. Lalu kemudian saya menoleh, siapa yang menyikut saya tadi? Fa idza huwa al-Fudail bin Iyad. Ternyata dia Imam Fudail bin Iyad. Faqala ya Abu Salih, in kunta tadhunnu annahu syahidal mausima syahrun syarrun minni wa minka fa bi'sa ma dhananta. Wahai Abu Saleh, kalau kau menyangka bahwa yang hadir pada musim haji ini ada orang yang lebih jelek, lebih buruk daripada aku dan engkau, sesungguhnya kau sudah bersangka buruk. Wali Allah sedang menegur hamba Allah. Sedang tawaf tadi. Ini tawaf ini kan orang-orang mulia semua. Ada terlintas di hatinya, akulah orang mulia, dosaku bersih, aku ulama, aku hebat. Datang Fudail bin Iyad. Hai Shu'aib bin Harb, kalau kau sangka
bahwa ada di antara yang hadir tawaf ini orang yang lebih jelek dari kita, maka sesungguhnya sudah rusaklah kita di hadapan Allah. Apa maknanya? Kitalah orang paling jelek di sini. Kitalah orang paling banyak dosa di sini. Kitalah yang paling banyak silap dan salah di sini. Kitalah orang yang paling tak layak masuk ke dalam surga Allah di sini. Qala ba'dhum, sebagian mereka berkata, ra'aitu fit tawafi insanan. Ketika sedang tawaf, aku melihat ada satu orang. Baina yadayhi syakiriyah. Di hadapannya ada orang yang berterima kasih kepada dia. Yamna'un nasa li ajlihi 'anit tawaf. Ketika sedang tawaf, tiba-tiba ada satu orang berhenti mengucapkan terima kasih. Terima kasih yang Tuhan, terima kasih. Sampai orang lain terhalang untuk tawaf. Tsumma ra'aituhu ba'da dzalika bi muddatin 'ala jisri Baghdad. Tak lama setelah itu, aku melihat dia di jembatan di kota Baghdad, yas'alun nasa syai'an, meminta kepada orang. Ketika sedang haji, sedang tawaf, aku lihat dia mulia, orang lain yang minta-minta menghormati dia. Dia nampaknya orang hebat, orang populer. Tapi tak lama setelah itu aku justru melihat dia di atas jembatan Baghdad sedang minta kepada orang. Fatajabtu. Aku heran. Loh, kemarin waktu haji ku lihat orang yang sampai macet tawaf. Macet tawaf gara-gara orang menyalami ente, memuji-muji ente. Apa yang terjadi? Kenapa sekarang ente justru jadi peminta-minta di atas jembatan Baghdad ini? Faqala li, orang itu menjawab, ana takabbartu. Aku kena penyakit takabbur, sombong. Fi maudhi'in. Aku sombong di tempat yang mestinya orang tawadhu. Aku sombong di tempat yang mestinya orang tawadhu. Fabtalanillahu, maka Allah menguji aku bitadzallul. Dihinakan Allah aku fi maudhi'in yataraffa'u fihi an-nas. Ketika aku menyombongkan diri di tempat yang mestinya tawadhu di samping Ka'bah, maka dihinakan Allah aku di tempat yang mestinya tinggi. Saat di samping Ka'bah mestinya aku tawadhu, tapi justru aku di situ sombong, angkuh. Maka hari ini aku dihinakan Allah di tempat yang mestinya tinggi, di atas jembatan kota Baghdad. Apa maknanya? Hati-hati. Siapa yang dimuliakan di samping Ka'bah? Tidak mungkin artis. Yang dimuliakan di samping Ka'bah ulama, pembimbing Innas Safa wal Marwata, ustadz-ustadz penceramah, qori-qori. Kalau sampai ada sombong di tempat yang mestinya kau menghinakan diri, di masjid, di majelis ilmu, maka sampai masanya engkau akan dihinakan Allah di tempat yang mestinya derajat ditinggikan. Nauzubillah. Wa balagha Umar bin Abdul Aziz, ada seorang khalifah yang adil bernama Umar bin Abdul Aziz, sampai berita kepadanya anna ibnan lahu ishtara fassan bi alfi dirham. Anak Umar bin Abdul Aziz dapat berita bahwa anaknya beli cincin harga batunya 1000 dirham. Fakataba ilaihi Umar bin Abdul Aziz kirim surat ke anaknya. Balaghani annaka ishtaraita fassan bi alfi dirham. Sampai berita kepadaku katanya ente beli cincin 1000 dirham. Fa idza ataka kitabi hadza fabi al khatim. Kalau suratku ini sampai kepadamu, habis kau baca, jual cincinmu. Wa asba' alfi batnin. Kenyangkan 1000 perut. Wattakhidh khataman min dirhamain. Kalau kau mau beli cincin juga, beli cincin yang harganya 2 dirham. Waj'al fassahu hadidan. Buat batunya, jangan lagi dari batu, tapi buat batunya dari besi. Cincin, batunya itu jangan lagi pakai batu, tapi buat dari besi. Waktub alaihi, buat tulisan di atas. Rahimallahu mura'an arafa qadra nafsihi. Allah mencurahkan rahmatnya kepada hamba yang tahu siapa hakikat dirinya. Adakah kepala-kepala daerah, orang-orang yang punya jabatan, tahu apa yang dilakukan anaknya, berapa harga mobilnya, berapa harga mainannya, berapa harga istananya? Pernahkah dia menegur? Amal itu bukan hanya tawaf, sa'i dan umrah, bukan sekedar khatam Quran. Amal adalah ketika sanggup menegur orang yang di bawah kuasa kita.
Oleh sebab itu Umar bin Abdul Aziz sedang mencontohkan kepada kita bagaimana dia pendidikan kepada anaknya. Anak penguasa tak ada yang berani menegur. Umar bin Abdul Aziz sendiri mengatakan, kalau sampai suratku ini kepadamu, jual cincinmu. Hukumannya karena sudah pakai 1000 dirham, kenyangkan 1000 perut fakir miskin. Kalau kau suka juga pakai cincin, boleh, tapi harganya tak lebih dari 2 dirham. Dan untuk sebagai nasihat sampai mati kenang-kenangan, tulis di atasnya, rahimallahu ra'an arafa qadra nafsihi. Allah mencurahkan rahmat pada orang yang tahu siapa jati dirinya. Qila, diriwayatkan, uridu ala ba'dil umara, ditawarkan kepada sebagian pemimpin, amir jamaknya umara, mamlukun bi alfi dirham. Seorang hamba sahaya harganya 1000 dirham. Ditawarkan kepada sebagian pemimpin, kamu pemimpin, iya, ini ada hamba harganya 1000 dirham. Falamma uhdirat saman istaktsarahu. Ketika dihadirkan uangnya, ini 1000 dirham, istaktsarahu fabadalahu fi syira'ihi. Lalu kemudian dia merasa, ini mahal sekali 1000 dirham. Faradda saman ilal khizanah. Lalu kemudian dikembalikan uang itu ke bendahara. Balikkan uang. Faqala al-'abdu, hamba itu berkata, ya maulai, wahai tuanku, ishtarini, belilah aku. Fa inna fiya kulli dirham min hadhihi dirham khaslatan tusawi akbar min 1000 dirham. Kalau kau beli aku 1000 dirham, maka setiap 1 dirham itu ada nilai yang pada diriku ada satu amal perbuatan yang sama lebih besar daripada 1000 dirham. Faqala, tuan pejabat bertanya, wa ma hiya? Faqala, hamba itu menjawab, aqalluha wa adnaha. Sedingan-ringannya, seminim-minimnya, sedikit-dikitnya, ma law ishtaraitani wa qaddamtani ala jam'i mamalikika la aghlizu fi nafsi. Kalau kau beli aku, waktu itu masih boleh membeli manusia, perbudakan. Wa qaddamtani ala jam'i mamalikika. Lebih kau depankan aku, lebih kau muliakan aku daripada semua budak-budakmu yang lain, la aghlizu fi nafsi. Wa'lam anni ana 'abduka. Aku tidak akan bersikap keras terhadap diriku, dan ketahuilah aku adalah budak hamba sahayamu. Fashtarahu, maka dia pun membelinya. Apa makna cerita ini? Kalau ada seorang budak yang mau memperbudak dirinya, menjual harga dirinya, lalu kemudian dibeli oleh tuan seharga 1000 dirham, lalu bagaimana dengan orang, manusia merdeka yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah hubungan kita dengan Allah juga jual beli? Ya. Mana dalil bahwa kita sudah dibeli Allah? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah sudah membeli orang beriman itu dengan surga. Barang yang sudah dijual tidak boleh dijual 2 kali. Orang yang menjual dirinya kepada Allah dulu sebelum dia lahir ke dunia, jangan jual lagi kepada jabatan, kekuasaan, benda, harta, martabat manusia. Karena kita sudah berjual beli dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menjual barangnya 2 kali, dia hanyalah pengkhianat. Wa hukiya an Raja' bin Haywah, diriwayatkan dari Imam Raja' bin Haywah, dia berkata, Quwimat siyabu Umar bin Abdul Aziz wa huwa yaktubu. Pakaian Umar bin Abdul Aziz dihitung ketika dia sedang khutbah bi-12 dirham, 12 dirham. Pakaiannya itu, outfit, dihitung dari mulai tutup kepala sampai sepatunya 12 dirham. Wa kana quba wa imamah wa qamis wa sarawil wa khuffain wa qalansuah. Qubaan wa imamatan, qamisan, qamis gamis, baju, sarawil celana, khuffain
sepatu khuf, qolan suah, topi, imamah, sorban, quba, jubah panjang. Kalau ditotal semua dari mulai atas sampai bawah, maka hanya 12 dirham saja. Padahal itu adalah seorang khalifah yang sekarang 10 negara yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz. Waqilah, diriwayatkan, Masya Abdullah bin Muhammad bin Wasi' masyan la yuhmad. Abdullah bin Muhammad bin Wasi' berjalan dengan jalannya yang gayanya la yuhmad, sombong, angkuh. Faqala lahu abuhu, bapaknya berkata, wa tadri bikam ishtaraitu ummaka? Hai Abdullah bin Muhammad, hai anakku, wa tadri kam ishtaraitu ummaka? Kau tahu berapa dulu makmu ku beli? Rupanya maknya budak hamba sahaya, dibeli di pasar, dibeli, kemudian lahir, berhubungan, lahir anak. Kau tahu dulu berapa emakmu ku beli? 300 dirham, 300 dirham harganya cuma. Wa abuka, sedangkan bapakmu ini, la aktsarallahu fil muslimina mithlahu aban. Sedangkan bapakmu ini tidak pernah dilebihkan orang, tak pernah dilebihkan Allah daripada kaum muslimin yang lain. Sama seperti bapak-bapak orang yang lain. Wa anta tamshi hadhil masyiyah, engkau berjalan sombong seperti ini. Begitu menegur anaknya. Dalam kalimatnya menyentuh hati sehingga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sami'tu Muhammad bin Husain, aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, Muhammad bin Husain mendengar Ahmad bin Farah berkata, Ahmad bin Farah mendengar Abdullah bin Manazil berkata, Sami'tu Hamdun al-Qassar, aku mendengar Hamdun al-Qassar berkata, at-tawadu, orang yang tawadu, alla tara li ahadin ila nafsika hajatun. Alla tara, engkau tidak melihat, li ahadin, orang lain, ila nafsika hajah, orang lain tidak berhajat kepada. Jangan sampai melihat bahwa orang lain butuh, orang lain berhajat kepada. La fid din wa la fid dunya, baik dalam masalah agama maupun dalam masalah dunia. Kalau kita melihat diri kita dibutuhkan orang lain, muncul angkuh sombong kita. Dalam masalah agama, oh orang nanti pasti akan nanya ke saya nih, orang nanti mau belajar ke saya nih, orang nanti minta fatwa ke saya nih, orang nanti akan minta ini. Dalam masalah dunia, nanti orang akan begini nih, akan begini. Jangan sampai pernah ada itu dalam diri kita. Wa qala Ibrahim bin Adham, Ibrahim bin Adham berkata, ma surirtu fi islami illa 3 marrat. Aku tidak pernah gembira sejak aku Islam kecuali hanya 3 kali saja. Marratan kuntu fi safinatin, suatu ketika aku sedang berada di atas perahu. Wa fiha rajulun midhaq, di atas perahu itu ada seorang laki-laki kerjanya midhaq, tertawa. Karena yaqul, dia berkata, kunna na'khudhul ilaj fi biladit Turk hakadha. Kami, kata si laki-laki tadi sambil tertawa, kalau menarik rambut orang kafir di Turki itu begini. Kami ketika menarik rambut orang kafir di Turki itu begini, sambil menarik rambut Ibrahim bin Adham. Wa yahuzzuni, ditariknya rambut saya dan digoncang-goncangnya kepala saya. Fayasurruni, pada saat itulah saya merasakan dalam hati saya amat sangat bahagia. Kenapa? Li'annahu lam yakun fis safinati ahadun ahqara fi ainihi minni. Karena pada saat itu tidak ada satu orang pun di perahu itu yang lebih hina dalam pandangan orang itu kecuali aku. Pada saat kita merasa paling rendah, paling hina, paling kotor, paling menjijikkan di hadapan manusia,
maka mestinya disitulah kita merasakan paling bahagia. Kata Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham salah satu dari wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tidak kenal dengan dia, sehingga orang mengolok-olok dia. Dulu kami ketika sampai ke negeri Turki, orang kafir itu kami tarik rambutnya, kami goncang-goncang kepalanya. Padahal yang ditariknya itu adalah Imam Ibrahim bin Adham. Wal ukhra, 3 kali aku bahagia hidup di dunia ini. Yang pertama ketika rambutku digoncang-goncang mereka di atas perahu. Yang kedua, kuntu alilan fil masjid. Waktu itu aku sedang sakit. Aku duduk di dalam masjid. Fadakhalal muazzin, datang muazzin. Apa kata si muazzin? Ukhruj, keluar ente. Falam utiq, aku tak sanggup keluar karena sedang sakit. Fa akhadha bi rijli, ditariknya kakiku, wajarrani, diseretnya ila kharijil masjid. Tariknya kakiku sampai keluar masjid. Disitulah aku paling bahagia. Karena saat itu akulah orang paling hina. Badan sakit, rumah tak ada, orang menganggap remeh, ditarik keluar masjid. Wasalitsah, yang ketiga, kuntu bisyam. Ketika itu aku sedang berada di negeri Syam. Wa alayya farwun. Aku sedang berada di negeri Syam. Aku memakai pakaian dari farwun, bulu kambing. Pakaian dari bulu kambing. Pakaian dari yang kita pakai ini dari qutun, dari kapas. Sejuk dia. Kalau berkeringat meresap. Kalau yang dari bulu kambing itu makin berkeringat makin gatal karena tidak meresap. Aku pakai pakaian dari bulu kambing. Fanazartu fihi, kulihat bulu kambing itu. Falam umayyiz baina syi'rihi wa bainal qummal. Kulihat bulu kambing yang kupakai itu, tak bisa aku membedakan mana bulu kambing, mana kutu. Likasratihi, saking banyaknya. Fasarrani dzalik. Saat itulah, waktu itu orang yang pakai pakaian itu adalah orang yang hina, yang tak punya kedudukan apa-apa dalam pandangan manusia. 3 kali cuman dia merasa bahagia di dunia ini. Ibrahim bin Adham. Wa fi hikayatin ukhra, cerita yang lain dari Ibrahim bin Adham. Ma surirtu bi syai'in, belum pernah aku merasa bahagia selama di dunia ini seperti kebahagiaanku yang ini. Kasururi, seperti bahagia ini. Anni kuntu yauman jalisan. Suatu ketika aku sedang duduk. Fajaa insanun, tiba-tiba datang orang, wa bala alayya, dikencinginya. Pada saat itulah aku merasa bahagia sekali. Kenapa? Karena saat itu dia sedang berada dalam puncak kehinaan dalam pandangan manusia, tapi sesungguhnya disitulah pula dia sedang berada dalam puncak kebahagiaan dalam pandangan Allah, karena saat itu dia sedang memperhatikan hatinya. Jadi dengan membaca buku ini terasa ringan apa yang kita alami, bahwa yang kita alami selama ini belum ada apa-apanya. Belum pernah ada orang menarik rambut kita lalu menggoncang-goncangkannya. Belum pernah ada orang menarik kaki kita dari dalam masjid lalu mengusir kita. Belum pernah kita pakai baju terbuat dari bulu kambing, sama jumlah bulunya dengan kutunya. Belum pernah kita duduk lalu dikencingi orang. Baru sebatas membuli-buli saja, itu pun dari jauh. Itu pun pakai nama palsu, tak pula pakai nama asli. Pakai akun bodong. Waqila, ada satu riwayat, tasyajara Abu Dzar, sahabat Nabi namanya Abu Dzar Al-Ghifari, satu lagi Bilal bin Rabah, Bilal muazzin. Berkelahi antara Abu Dzar dengan Bilal. Fa'ira Abu Dzar Bilalan bisawad. Kata Abu Dzar, hitam. Bilal hitam. Fasyakahu ila Rasulillah. Bilal mengadu kepada Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innahu baqiya fi qalbika min kibrin jahiliyati syai'un. Masih tersisa dalam hatimu itu sombong-sombong jahiliyah sikit lagi. Karena kau mengatakan Bilal hitam, berarti kau merasa diri kau putih. Masih ada sisa-sisa angkuh jahiliyah dalam diri.
Fa'alqa Abu Dzar nafsahu. Abu Dzar memberikan dirinya, menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Wa halafa, dia bersumpah, alla yarfa'a ra'sahu, dia tidak akan mengangkat kepalanya, hatta yata'a Bilalun khaddahu biqadamihi, sampai Bilal mau meletakkan tapak kakinya di pipi Abu Dzar. Ya Rasulullah, tak akan kuangkat kepalaku ini sebelum Bilal yang berkulit hitam mau menempelkan tapak kakinya ke pipi. Falam yarfa, dan dia betul-betul tidak mengangkat kepalanya. Hatta fa'ala Bilalun dzalik, sampai Bilal menaikkan tapak kakinya ke pipi Abu Dzar, barulah Abu Dzar menghukum dirinya. Bukan Nabi menyentuhkan hukuman, penuh dengan kesadaran, dia yang minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa marra al-Hasan bin Ali. Imam Ali punya anak namanya Sayyidina Al-Hasan. Hasan lewat bisibyan. Hasan lewat melewati anak-anak. Anak-anak itu ma'ahum kasru khubzin. Anak-anak itu memegang roti tepung gandum. Fastadafuhu. Lalu kemudian anak-anak itu ngajak dia makan. Wahai Tuan Hasan, ayo kita makan. Fanazala, Hasan turun. Wa akala ma'ahum, dan dia makan sama mereka, sama anak-anak itu. Tsumma hamalahum ila manzilihi. Setelah makan dengan anak-anak itu pula dibawanya ke rumahnya. Wa at'amahum, dikasihnya makan. Wa kasahum, dikasihnya pakaian. Mereka kasih makan, dibalasnya. Kasih makan, kasih pakaian. Wa qala al-yadu lahum. Nikmat yang ada semua ini punya kamu. Li'annahum lam yajidu ghaira mat'amuni wa nahnu najidu aktsar minhu. Kalian lebih baik daripada aku. Kenapa begitu? Karena kalian memberi aku makan, makanan itulah satu-satunya milik kalian. Sedangkan aku beri kalian makan, aku beri kalian pakaian, aku masih ada yang lain. Maka kata dia, al-yadu lakum. Nikmat ini kamulah sesungguhnya yang punya. Begitulah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu najidu aktsara minhu. Kami masih punya yang lain. Kami kasih kau makan, kami kasih pakaian, kami masih punya yang lain. Tapi kalian tadi, anak-anak, kalian cuma makanan itu dan kalian habis memberikan itu untuk aku. Aku tak dapat membalasnya. Zahirnya, kelihatannya pemberianku lebih banyak dari pemberian kamu, tapi hakikatnya pemberian kamu lebih berharga dalam pandangan Allah. Dia sedang menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kepada anak kecil. Begitulah kemuliaan darah Rasulullah yang mengalir dalam Sayyidatuna Fatimah, mengalir ke dalam diri Sayyidina Al-Hasan. Sakha, dermawan. Qila, ada satu riwayat, qassama Umar ibn al-Khattab al-hulal. Umar ibn al-Khattab membagi perhiasan bainas sahabah, dibagikan kepada sahabat-sahabat Nabi, min ghanimah, dari harta rampasan perang. Fa ba'atha ila Mu'adz hullatan yamaniyah. Lalu diberikan kepada Mu'adz bin Jabal hullah yamaniyah yang dibuat di Yaman. Fa ba'aha, dijualnya, faba'aha, dijualnya perhiasan dari Yaman itu. Faba'aha washtara sittata a'bud. Lalu kemudian hasilnya dia belikan hamba sahaya 6 orang. Wa a'taqahum, beli hamba sahaya 6 orang. Habis itu, hai hamba sahaya, kalian bebas. Karena perbuatan yang paling mulia adalah membebaskan budak hamba sahaya. Fabalagha Umaru dzalik, sampai berita itu kepada Sayyidina Umar. Sampai berita bahwa Mu'adz bin Jabal ternyata tidak mengambil jatah itu, dia belikan ke budak, malah dia bebaskan. Wa kana yuqassimul hulal ba'dah. Setelah itu ada lagi pembagian harta rampasan perang. Fa ba'atsa ilaihi hullatan duna dzalik. Lalu kemudian diberikan kepada dia satu saja. Dulu dia dapat banyak, sekarang dia dibeli satu saja. Fa'atabahu Mu'adz. Kata Mu'adz, kenapa sekarang saya dapat satu, dulu saya dapat banyak? Kata Umar, la mu'atabah.
La mu'atabah, kamu tidak boleh komplain. Li'annaka bi'tal ula, karena dulu waktu dikasih kau jual. Kata Mu'adz, wa ma'alaika. Tidak bisa begitu, kata Mu'adz. Idfa' ilayya nasibi, yang jatahku ya tetap bagi ke aku. Wa qad halaftu li'adribanna bika ra'sak, kata Mu'adz. Kalau kau tidak bagi jatahku, maka aku bersumpah akan kupukul kepalamu, kata Mu'adz. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Kata Umar, haza ra'si, ini kepalaku, baina yadai, ini kepalaku, pukullah. Wa qad yarfuqu syaikhu bisyaikh, betapa orang syekh bisyekh, sayyid bisayyid, antara Umar bin Khattab sahabat utama yang mulia dengan Mu'adz bin Jabal yang mulia, dan mereka tidak sedang berebut harta, tapi sedang berebut kehormatan. Mu'adz sedang memperebutkan harta rampasan perang itu. Kalau dia dapat jatahnya, dia akan jual dan dia akan bebaskan budak hamba sahaya. Umar bin Khattab juga melakukan itu karena dia akan membagikan itu kepada yang lain. Dan ketika Mu'adz berkata, aku akan pukul kepalamu, Umar bin Khattab berkata, ini kepalaku. Padahal Umar bin Khattab orang yang paling keras, juara musabaqah gulat bertahan di pasar Ungkaz. Gara-gara Umar bin Khattab masuk Islam lah maka orang berani baca Quran dengan suara keras. Begitulah Imam Abdul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin bercerita kepada kita tentang bagaimana sahabat-sahabat Nabi berkasih sayang, merendahkan dirinya, tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengikut sifat khusyuk dan tawadhu mereka insyaallah. Besok kita akan masuk pada stasiun yang ke-15, mukhalafatun nafsi, melawan nafsu, melawan hawa nafsu. Setelah mampu lapar, khusyuk, rendah, ada lagi yang berat, melawan nafsu. Nah, ini besok kita akan bahas insyaallah. Pertanyaan pertama, Ibu Nurmala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah memakai obat tetes mata dapat membatalkan puasa? Obat tetes mata tidak membatalkan puasa. Obat tetes telinga tidak membatalkan puasa. Bisa dilihat dalam fatwa mu'asirah, fatwa kontemporer Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Adapun dulu kita kecil waktu mandi di sungai dipesankan, awas nanti kalau masuk ke lubang telinga waktu mau menyelam, pegang hidung, pegang telinga. Katanya nanti kalau masuk puasa batal. Karena memahami idkhalus syai' fil jauf, memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Kalau masuk sesuatu ke dalam rongga, maka batal puasa. Maka yang dimaksud dengan rongga di situ adalah al-ma'idah, masuk ke dalam tenggorokan dan lambung. Sedangkan masuk ke telinga, tetes, tak batal. Masuk ke mata, tak batal. Bagaimana dengan suntik? Suntik terbagi dua. Yang satu suntik obat, tidak batal. Sedangkan yang batal itu adalah suntik makanan, infus, itu baru batal. Begitu fatwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Sudah kami terjemahkan dalam buku 30 fatwa seputar Ramadan, Syekh Qaradawi, Syekh Atiyah Saqar, Syekh Ali Jum'ah. Bunga rampai 30 fatwa seputar Ramadan. Begitu juga dengan obat asma. Obat asma, sesak napas, disemprotkan, tidak batal. Karena dia tidak masuk ke dalam. Hanya melapangkan rongga pernafasan. Dua, cahaya arafahni. Ustadz, apa boleh seorang ibu membantu anaknya mengqadha puasa karena sudah mau masuk Ramadan, belum selesai mengqadha puasa? Orang hidup tidak ada mentransfer amal. Anaknya punya hutang puasa 20 hari karena hamil atau menyusukan anak. Lalu kemudian ibunya kasihan, puasa kau 20, emak 10, kau 10. Tak bisa. Yang bisa itu adalah kalau emaknya meninggal dunia, punya hutang puasa, anaknya berpuasa.
Man mata, siapa yang mati meninggal dunia, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, ahli warisnya melaksanakan puasa. Ibu bisa berpuasa untuk anak, karena kalau anak ibu meninggal, ibu dapat harta warisan. Maka anak ibu meninggal, ada utang puasa, maka ibu laksanakan puasa untuk almarhumah. Bisa setelah meninggal, adapun hidup tidak. 3 dari Pak Chandra. Ustaz, bagaimana hukumnya kita sombong sama orang kaya, tapi yang kita sombongkan itu dusta? Tak bisa. Ra'sul dzunub al-kadhib, induk dari segala dosa adalah bohong. Satu bohong akan ditutupi oleh 2-3 bohong, akhirnya 100 bohong. Ada orang kaya sombong, cerita dia tentang rumahnya. Rumah saya ini harganya 1 miliar. Lalu kata mau nyombong sama orang kaya tadi, rumah saya 5 miliar. Nah, itu bohong, nggak bisa begitu. Tak ada yang bisa saya sombongkan Pak Ustadz. Ya udah diam aja, tak perlu dibalas. Tapi kalau ada di situ yang kaya, dia tak kenal, nah, maka katakan rumah saya 5 miliar kata dia. Kalau aku 5 miliar itu baru pintu gerbangnya aja. Kemudian Bapak Arik Samino, Ustadz, saya mengambil 2,5% dari gaji saya belikan sembako untuk anak yatim. Apakah ini sudah termasuk zakat penghasilan? Zakat itu diserahkan kepada 8. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Oleh sebab itu ketika Bapak serahkan 2,5% ke fakir miskin, maka sudah termasuk zakat, karena masuk dalam asnaf yang 8. Sahabat-sahabat boleh ta'jiluz zakah qabla awaniha, boleh menyegerakan zakat sebelum masuk waktunya. Jadi kalau zakatnya biasa diserahkan setahun sekali bulan Zulqa'dah, boleh disegerakan di bulan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, padahal 3 bulan lagi, boleh sekarang disegerakan, berikan ke fakir miskin. Saudara-saudara kita sekarang amat sangat membutuhkan. Hitung tetangga kita, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, tetangga itu 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Semua jamaah besok pagi coba cek 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Kita amalkan kaji kita malam ini. Cek berapa yang fakir miskin, berapa anak yatim, langsung. Masjid-masjid mulai. Karena ini sekarang musim sulit. Mari kita bantu. Bapak Muhyiddin, Ustadz, apa hukumnya memberhentikan karyawan karena lockdown? Dan saya tak sanggup memberikan pesangon karena pilot. Apakah di akhirat nanti saya akan dituntut? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani di luar kemampuan kamu. Yang paling bagus, paling tinggi, kalau ada dana emergensi, wahai pengusaha-pengusaha, tetap gaji. Walaupun mereka tidak kerja, tetap gaji. Ini yang paling bagus, level 1. Nomor 2, beri mereka pekerjaan yang bisa dibawa ke rumah. Tetap digaji, bawa ke rumah. Level 2. Level 3, kasih gaji sesuai dengan kemampuan. Yang selama ini dia membuat sepatu satu bulan 20, kasih dia hanya 10, gajinya kasih setengah. Ini level 3. Level 4 yang tak mampu sama sekali, apa boleh buat? Memang tidak ada dana emergensi, apapun tak ada sama sekali. Maka tidak mungkin pemerintah ngecek satu-satu, ustadz pun tidak tahu, maka disitulah letak iman kita kepada Allah SWT. Wahai bapak-bapak pimpinan usaha menengah, UMKM, pimpinan perusahaan yang punya dana emergensi, jangan zalim. Ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah.
Kalau kau pecat mereka dengan alasan corona, mereka tidak akan komplain. Mereka terima. Padahal sebenarnya dana emergensi ada. Lalu kemudian mereka mengadu kepada Allah SWT. Maka uang yang kau tahan itu, kau simpan itu, nanti akan keluar juga dalam bentuk jantung koroner, diabetes, kebakaran, pilot kerugian. Sini kita sedang diuji iman. Karyawan diuji keimanan mereka, kesabarannya. Pengusaha-pengusaha diuji keimanan mereka, kejujuran mereka. Yang jujur mati, yang tidak jujur pun mati. Eli Eboy, Ustadz, saya sudah berpisah tapi masih tinggal serumah karena ingin mendidik anak dan saya menganggap adik kakak. Apa hukumnya Pak Ustadz? La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh berdua-duaan laki-laki dengan perempuan kecuali dengan mahram. Tinggal suami istri serumah, padahal iddahnya sudah habis 3 bulan, salasata quru, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Tinggal dia serumah, anaknya pergi, anaknya tak ada, dia duduk sama-sama di ruang tamu, duduk berdua, haram. Istrinya pakai daster, rambutnya terbuka, kakinya dari lutut ke bawah nampak, haram. Kami sudah seperti adik kakak Pak Ustadz. Mana ada? Itulah. Ini mestinya ditanyakan ke konsultan pernikahan, Dr. Zulfadli LCMA. Bukunya akan keluar 44 tanya jawab pernikahan. Kantor di Jalan Sekuntum, lantai 2, toko UAS Original Store. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.